Hai teman-teman semua, balik lagi bareng saya Ari di channel Kontaineran ID. Nah, di video kali ini kita akan membahas tips atau cara menentukan NTE atau negara tujuan ekspor ya teman-teman. Oke, sebelumnya bagi teman-teman yang nggak tahu apa itu NTE atau negara tujuan ekspor, teman-teman bisa melihat video kami yang ini ya. Nah, di sana kami sudah menjelaskan apa itu negara tujuan ekspor, fungsinya seperti apa, analoginya gimana kalau dibandingkan dengan tanpa analisa. Nah, di video ini kita akan membahas caranya itu seperti apa ya menentukan negara tujuan ekspor. Nah, inti dari penentuan negara tujuan ekspor agar membantu teman-teman yang ingin ekspor untuk bisa akselerasi dan juga fokus terhadap mimpinya yaitu ekspor. Pasti sebagian besar dari teman-teman yang nonton video ini juga mengalami tantangan-tantangan yang dulu pernah saya alami juga. Kalau boleh dikelompokkan, kita kelompokkan menjadi 3K. K yang pertama adalah keterbatasan sumber daya manusia atau tim. Atau mungkin bahkan dari sebagian teman-teman itu ada yang single fighter, solo karir nih. Kemudian K yang kedua adalah keterbatasan waktu. Kita berlomba dengan waktu, satu hari cuma 24 jam. Kemudian K yang ketiga adalah keterbatasan dana atau modal. Nah, bagaimana keterbatasan ini semua bisa kita optimalisasikan menjadi sesuatu yang berdampak pada bisnis ekspor kita. Nah, penentuan negara tujuan ekspor ini akan membantu teman-teman untuk menetapkan goal yang lebih spesifik. Sehingga indikatornya pun jelas, indikator berhasilnya jelas, indikator gagal pun jelas. Sehingga kalau amit-amit teman-teman gagal ekspor ke negara tujuan ekspor, teman-teman bisa introspeksi terhadap usaha dan juga perusahaannya serta produknya. Apa yang kurang, apa yang mungkin bisa ditambah lagi. Karena jujur-jujuran aja, pernah nggak kalian seperti ini? Kita menyiapkan dana 20-30 juta atau something lah untuk dana promosi atau kegiatan ekspor. Kemudian kita merasa, loh kok dananya ini udah habis? Kemana nih dananya? Bahkan kita nggak bisa jawab pertanyaan itu. Nah, itulah yang saya istilahkan sebagai dana menguap, teman-teman. Jadi, dana ya keluar begitu aja tanpa berimpact apa-apa terhadap usaha kita. Nah, itu yang mau kita cegah, yang mau kita minimalisir dengan menentukan negara tujuan ekspor. Jadi, sampai sini udah jelas kan ya? Manfaat dari menentukan negara tujuan ekspor. Kita mungkin takes time atau membutuhkan waktu di awal, tapi nanti perjalanannya enak kok teman-teman. Bisa sedikit lebih lancar. Nah, bagaimana cara menentukan negara tujuan ekspor sendiri? Nah, cara yang pertama adalah kalian harus menentukan negara potensial dari produk kalian. Contoh misalkan produk A, produk B, produk C ini potensinya di negara A atau di negara B, di negara C itu seperti apa. Nah, bagaimana caranya kita tahu? Nah, teman-teman bisa dengan cara yang sangat simpel yaitu melalui googling. Teman-teman bisa googling potensi produk A, potensi ekspor produk A, potensi ekspor produk B, dan semacamnya. Nah, cara yang kedua, kalian bisa menggunakan platform atau website dari WCO dan WTO. Nah, apa itu WCO? WCO World Customs Organization dan juga WTO World Trade Organization. Jadi, kedua website atau platformnya namanya Export Potential Map dan juga Trade Map. Nah, kedua materi video ini sudah kami upload di materi-materi sebelumnya ya, jadi kalian scroll-scroll aja. Oke, setelah kita tahu potensi kemana produk ini diekspor, langkah yang kedua kalian harus list negara-negara potensial tersebut. Mungkin bisa mulai dari negara pengimpor terbesarnya, atau mungkin produknya mana yang memiliki nilai jual lebih mahal atau lebih tinggi. Silahkan bisa membuat list beberapa negara, 5-10 negara. Semakin banyak ya semakin banyak juga nanti yang akan dianalisa. Tapi kami sarankan untuk 5-10 negara aja sudah cukup sebetulnya. Nah, kemudian langkah yang ketiga, teman-teman bisa menganalisa setiap negara yang sudah di list. Apa aja analisanya? Yang pertama, teman-teman bisa menganalisa tentang geografinya, letaknya di mana, demografinya, penduduknya seperti apa, banyak laki-laki, perempuan, umur sekian, dan sebagainya. Kemudian pendapatan per kapitanya. Kemudian setelah itu tren produknya. Tren produk ini bisa menyangkut tentang mereka lebih suka
dengan produk yang dikemas berapa gram, desainnya seperti apa, kemudian mereka menyukai warna kemasan yang seperti apa, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, teman-teman di sini bisa menganalisa tentang syarat masuk dari negara tujuan ekspor tersebut. Kami bisa mendapatkan informasi semacam itu bisa dari banyak hal. Yang paling mudah adalah googling dengan menggunakan keyword bahasa Inggris. Contohnya, analisis coffee in South Korea. Nanti di sana akan muncul beberapa analisa tentang kopi di pasar Korea Selatan. Itu yang paling basic. Nah, kemudian teman-teman bisa mendapatkan informasi dari ITPC atau Atasé Perdagangan. Silahkan bisa ke websitenya ITPC atau Atasé Perdagangan, bisa follow media sosialnya juga. Biasanya nanti kalian akan mendapatkan informasi tentang pasar di negara tujuan ekspor. Biasanya juga mereka sering mengadakan acara Zoom meeting ya tentang market information. Ini merupakan contoh ketika kami menganalisa kopi di pasar Korea Selatan. Ini kami mendapatkan dari Coffee Bee ya sumbernya. Nah, cara lainnya teman-teman di sini bisa berdiskusi dengan beberapa orang menyangkut tentang analisa yang sudah disebutkan tadi. Salah satunya adalah mentor ekspor impor. Kemudian yang kedua, bisa dengan orang yang lebih senior di bidang tersebut. Nah, bisa kalian gali-gali atau bisa berdiskusi dengan beliau. Kemudian yang ketiga, kalian bisa berdiskusi dengan forwarder kalian mengenai biasanya mereka punya pengalaman tentang handling suatu dokumen atau suatu produk ke negara tertentu. Jadi kalian bisa gali-gali informasi dari sana. Oke, mungkin video kali ini cukup sampai di sini. Semangat berprakteknya. Kami selalu mendoakan teman-teman sekalian untuk segera tembus ekspornya. Bagi yang sudah tembus lebih lancar lagi. Amin. Oh ya, karena video ini akan diupload H-1 atau H-2 Lebaran, maka kami dari tim Kontaineran ID mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.